Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya si Broko Kroni juga dia duluan sampai ke rumah, dan sampai ke rumah dia ngomong, "Dewa pasti masih jauh, saya harus menemui Ika," kata si Broko Kroni. Gak lama kemudian Ika juga menghampiri si Broko Kroni. "Di mana uang yang 20 juta?" kata si Broko Kroni. Lalu di sini Ika juga dia ngomong kepada si Broko Kroni, "Uang itu ada di kamar, ayo kita ke kamar," kata si Ika kepada si Broko Kroni. Sampai ke kamarnya Ika, di sini juga Ika juga mengambil uang yang 20 juta yang dikasih sama si Broko Kroni dari lemari. Lalu di sini juga dia mengasihkan uang itu kepada si Broko Kroni. Pas si Broko Kroni dia mau keluar, di sini Ika juga ngomong kepada si Broko Kroni, "Nanti dulu, bagaimana kalau tilap dulu sedikit," kata si Ika kepada si Broko Kroni. Jadi juga dasar si buaya leweng di sini juga mau nyosor ke pipinya Ika sambil dia juga ngomong, "Itu pasti boleh," kata si Broko Kroni sambil dia mau nyosor kepada si Ika. Di sini juga dia ditilap 2 juta dari yang 20 juta itu. Kalau kemudian Dewa sama Nana juga sampailah ke rumah Buana dan langsung memanggil si Broko Kroni. Lalu si buaya leweng juga di sini datang menghampiri Dewa, dan di sini Dewa juga menanyakan masalah uang yang 20 juta. Lalu si Broko Kroni juga dia mengasihkan uang itu. Lalu Dewa juga di sini dia tidak dihitung dulu. Lalu gak lama kemudian datanglah si Lipia. Lalu Dewa juga langsung mengasihkan uang itu semuanya kepada si Lipia. Lalu si Lipia juga dia masih dasar si Lipia Oon, dia juga ngomong kepada Dewa sama si Broko, "Kenapa uang itu dikembalikan?" Di sini dasar si buaya leweng di sini juga bisa merayu kepada si Lipia. Dia juga mengatakan bahwa klien itu tidak benar, takut nanti gagal, kata si Broko Kroni kepada Sylvia. Sylvia juga di sini langsung dipeluk oleh si Broko Kroni. Lalu di sini si Broko Kroni sama Sylvia juga dia pergi dari hadapannya Dewa. Dewa juga yang masih kesal kepada si Broko Kroni karena adanya mau terus-terusan dibohongin oleh suaminya. Lalu pas dia mau berangkat, di sini Nana juga ngomong kepada Dewa, "Saya mau ngomong dulu, bicara dulu sama Ika," kata Nana. Singkat cerita Nana juga pergi ke kamarnya Ika. Terlihat si Ika yang lagi ngomong sendiri karena dia cuma mendapat uang sedikit. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Lalu dia juga langsung mengambil sapu. Dia sudah tahu bahwa yang Nana datang itu Nana. Lalu Nana juga pas sudah dibuka pintu kamarnya si Ika, di sini juga dia ngomong, "Katanya kamu udah belanja, di mana belanjanya kok nggak ada?" kata Nana. Singkat cerita di sini dasar si penjahat ini juga si Ika juga dia masih bisa menutupi kebohongannya. Lalu Nana juga nggak banyak basa-basi, dia juga keluar. Lalu Nana juga dia nggak langsung pergi, dia juga memandang kepada si Ika yang lagi nyapu di kamarnya. "Saya semakin curiga kepada Ika," kata batinnya Nana. Lain lagi di sisi lain di rumahnya Saskia, ibunya juga dia ngomong kepada Saskia bahwa dia akan mengatakan masalah taruhnya dia sama Pasha. Tapi di sini Saskia juga dia ngomong kepada ibunya, "Masalah itu nanti dulu Bu," kata Saskia. Lain lagi di sisi lain, Pak Fajar yang ada di kantor dia menerima telepon dari si Nurul Tunjung si Alia Siatel bahwa si Alia mau kerja tidak mau, dia diam di rumah terus. Singkat cerita Pak Fajar juga tadinya dia menghalangi si Alia Siatel untuk keluar dari rumah untuk bersembunyi dulu, tapi si Alia dia memaksa. Akhirnya Pak Fajar juga mengasih tugas dia suruh meeting di sebuah kafe. Singkat cerita si Alia Siatel juga langsung pergi ke sebuah kafe. Lalu di sini sampailah ke sebuah kafe dan dia juga meeting sama kliennya, dan di sini juga sudah meeting dia juga kliennya juga dia ngomong kepada si Alia Siatel dan dia juga pamitan. Pas si Alia Siatel dia mau pergi dari kafe itu, dia sangat kaget melihat ada Panopal sama Tante Saras. Lalu di sini Tante Saras sama Panopal juga dia akan merencanakan untuk menyingkirkan si Alia si Ledatel. Lalu di sini Panopal juga dia ngomong kepada Tante Saras. Lalu Tante Saras juga dan Panopal tidak sadar bahwa di sisi lain si Alia si Ledatel yang mendengarkan dan melihat pembicaraan mereka. Lalu si Alia Ledatel juga di sini ngomong dalam hatinya, "Sebelum kamu menyingkirkan saya duluin menyakiti keponakan kamu, Tante Saras," kata si Alia Siatel dalam hatinya. Lalu dia juga langsung pergi dari kafe itu. Pas di depan pintu mau keluar, di sini dia juga ketumuran sama pelayan kafe itu. Lalu Panopal sama Tante Saras juga dia melihat ke
di mana si Alia Satel yang tabrakan sama pelayan. Lalu si Nurul Tunjung si Alia Satel juga dia sangat kaget sampai dia melotot karena Pak Topal sama Tante Saras dia melihat kepada dirinya. Lain lagi di sisi lain, Dewa sama Nana yang pulang dari rumah Buana dia juga mampir ke rumah sakit untuk mengecek kandungannya. Singkat cerita sampailah ke rumah sakit dan di sini pas dicek kandungannya Nana, dokter juga ngomong kepada Nana sama Dewa, alhamdulillah janinnya Bu Nana sehat aja dan sudah kelihatan kelaminnya. Lalu sini dokter juga ngomong kepada Dewa, apakah Bu Nana sama Pak Dewa mau tahu apa jenis kelamin bayi yang ada di kandungannya Bu Nana? Di sini juga Dewa sama Nana juga mengatakan mau. Kata Dewa sama Nana. Singkat cerita di sini juga dokter juga mengatakan bahwa bayi yang dikandung oleh Bu Nana adalah perempuan. Pas dokter ngomong kayak gitu di sini Nana sama Dewa juga sangat bahagia sekali karena dia komplit punya anak dua, yaitu laki-laki sama perempuan. Lalu di sini Nana juga langsung dites lab. Dia juga mengontrol penyakitnya yang dulu. Alhamdulillah dia juga pun sudah dites darahnya, dia juga turun dan langsung dia keluar menghampiri Dewa. Di sini Nana juga pas dia menghampiri Dewa dia juga takut kenapa-napa, takut hasil labnya jelek. Lalu gak lama kemudian Dewa sama Nana juga dipanggil oleh dokter. Dokter juga dia langsung membaca hasil labnya Nana. Pas sudah dibaca di sini juga dokter juga mengatakan kepada Nana sama Dewa bahwa Nana sama bayinya sehat-sehat aja dan penyakitnya Nana juga sudah sembuh, kata dokter kepada Dewa sama Nana. Nana sama Dewa juga sangat bahagia. Lalu di sini Nana juga sama Dewa juga pergi dari rumah sakit dan dia juga akan mengadakan pesta kecil-kecilan di sebuah kafe. Lain lagi di sisi lain si Alia Satel yang sudah langsung masuk kantor tiba-tiba datanglah Barani sama Jihan. Di sini juga Barani sama Jihan juga dia sangat senang si Alia Satel sudah ditemukan. Singkat cerita di sini Jihan lagi ngobrol sama Rani sama si Alia, dia menerima telepon dari kliennya dan si Alia Satel juga dia akan merencanakan kejahatannya kepada Barani. Dia juga memuji-muji Barani bahwa Pak Fajar suka kepada Barani. Dasar di sini Barani yang lagi mabuk cinta kepada Pak Fajar, dia percaya aja padahal dia akan dikerjain oleh si Alia si hileud atel. Lalu lain lagi di sisi lain di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke sebuah kafe untuk merencanakan pestanya. Lalu gak lama kemudian datanglah Lucky sama Neta. Di sini Lucky sama Neta juga nanya kepada Dewa sama Nana, ini ada acara apa nak? Dewa, kata Lucky. Nana juga dia mengatakan semuanya kepada Neta sama Lucky. Neta sama Lucky juga sangat senang dan dia juga langsung mendekor kafe itu untuk pesta kecil-kecilannya Nana. Singkat cerita di sini juga Nana sama Dewa juga Nana menelepon Silvia dan menelepon teman-temannya yang lain. Lalu terlihat di sisi lain Silvia yang lagi dipijitin oleh si Ika. Di sini Silvia juga dia lagi pijitin, ada telepon dari Nana. Lalu telepon dari Nana juga langsung diangkat oleh Silvia sambil di loudspeaker. Lalu si Ika juga dia mendengarkan pembicaraan Nana karena Nana ngomong kepada Silvia, pokoknya kamu jangan mengasih tahu kepada Neratu. Pas dia mengatakan kayak gitu, di sini dimanfaatkan oleh si Nurul Tunjung si Ika. Dia juga dalam hatinya ngomong, berarti Nana itu tidak mau Neratu tahu saya akan mengajak Neratu ke tempat pesta dia, kata si Ika dalam hatinya. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 18 Juli 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BSI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.